sang penakluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Ramadan Channel yang mengungkap rahasia dan fakta di balik sejarah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan meneruskan membahas kemajuan Daulah Turki Utsmani, Ottoman Empire. Selain itu, topik ini mengandung banyak pelajaran. Setelah kita tahu bagaimana sosok Khalifah Muhammad Al-Fatih yang mampu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi Timur, kita juga akan pelajari bagaimana gambaran persisnya kemajuan Turki Utsmani, termasuk sosok Sulaiman Al-Qanuni yang mampu membawa Turki Utsmani pada puncak kejayaan. Seperti apa sosoknya? Satu lagi misteri yang perlu diungkap, mengapa jejak sejarah kemajuan Turki Utsmani sepertinya hilang begitu saja, terutama di bidang ilmu pengetahuan yang terekam dalam catatan sejarah hanya kemajuan militer semata. Padahal daulah ini merupakan penguasa dunia kala itu, berkuasa hingga 620 tahun lebih. Apa memang ada konspirasi untuk menghilangkan jejak kejayaan Islam Turki Utsmani? Atau seperti apa? Anda ingin tahu? Yuk kita membahasnya. Sekedar diketahui, Turki Utsmani merupakan daulah Islam yang berdiri 40 tahun setelah Daulah Abbasiyah hancur diserang bangsa Mongol. Daulah ini memerintah mulai tahun 1299 Masehi, didirikan oleh Utsman bin Ertugrul hingga runtuh dan hilang tahun 1918 Masehi di bawah pimpinan Sultan Abdul Hamid II. Artinya, masa kekuasaan Turki Utsmani berlangsung 620 tahun lebih, sebuah era kekuasaan terpanjang dan terlama bagi pemerintahan Islam sepanjang sejarah. Bandingkan dengan Daulah Umayyah yang hanya berkuasa sekitar 90 tahun dan Abbasiyah hanya berkuasa sekitar 509 tahun. Selama 620 tahun berkuasa, Daulah Turki Utsmani dipimpin sebanyak 35 sultan, ditambah 3 sultan yang tersisa di akhir-akhir masa runtuhnya daulah ini. Daulah ini menjelma sebagai penguasa dunia kala itu. Wilayah kekuasaannya membentang mulai benua Asia, Afrika, hingga sebagian Eropa. Meski begitu, kekuatan umat Islam tidak terpusat pada Turki Utsmani semata, karena di saat yang sama juga muncul dua daulah besar Islam lainnya, yakni Daulah Moghul berideologi Islam Sunni di India dan Daulah Safawi berideologi Islam Syiah di Iran Persia. Namun kedua daulah ini akhirnya runtuh, tinggal tersisa Daulah Turki Utsmani yang berideologi Islam Sunni sebagai satu-satunya daulah Islam. Sepanjang masa pemerintahan itu, Daulah Turki Utsmani mengalami pasang surut, terutama setelah ada penyerangan tentara Mongol, sebagaimana diterangkan di video sebelumnya. Penyerbuan bangsa Tartar kala itu benar-benar membuat Turki Utsmani berada di ambang kehancuran. Apalagi keluarga Utsmani sendiri justru rebutan kekuasaan. Namun persoalan itu akhirnya diatasi Sultan kelima Turki Utsmani, Muhammad I. Bahkan Muhammad I mampu membawa Turki mengalami kebangkitan dan jaya melebihi kejayaan yang diperoleh pendiri Daulah Utsmani sebelumnya. Utsmani sebagai daulah Islamiyah diakui kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan. Maka sesuai catatan sejarah, dari 38 sultan berkuasa, terdapat 5 sultan yang berhasil membawa Daulah Turki Utsmani mengalami kemajuan dan kejayaan. Mereka adalah Muhammad I, Sultan kelima Daulah Turki Utsmani, Murad II, Sultan ke-6, Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7, Salim I, Sultan ke-9, dan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan ke-10 Daulah Turki Utsmani. Mari kita bahas satu persatu apa saja kemajuan dan kejayaan Daulah Turki Utsmani yang dicapai di bawah kepemimpinan kelima sultan tersebut. Pertama, Muhammad I. Muhammad I adalah putra bungsu Sultan keempat
Turki Utsmani Bayazid I dari 4 bersaudara, yakni Mustafa, Sulaiman, dan Isa. Setelah berkuasa menggantikan ayahnya, Muhammad I mulai menyusun kekuatan kembali dan memulihkan keadaan Turki Utsmani dari perpecahan akibat serangan pasukan Mongol. Strategi Muhammad I adalah menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa Bizantium dan Venesia agar tidak mengganggu kerja utamanya, mendamaikan Turki Utsmani. Berkat usaha giginya, Muhammad I bukan hanya mampu menyatukan kembali wilayah Turki Utsmani, tetapi juga berhasil mengangkat citra sebagai penguasa dunia kembali, bahkan kemajuan yang diraih melebihi kejayaan yang pernah dicapai para pendahulunya. Maka tak heran bila Muhammad I disebut sebagai pendiri Turki Utsmani kedua. Selain cekatan, Muhammad I merupakan sosok cinta kedamaian dan ilmu pengetahuan. Mencintai Fuqaha termasuk alasan memindah ibu kota dari Adrianopel kembali ke Bursa, seperti dilakukan kakeknya Sultan kedua Orkan. Ini karena Bursa sering disebut sebagai kota para fuqaha. Sultan Muhammad I hadir pada waktu yang tepat, di saat rakyat mengharapkan sosok penguasa sesuai harapan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Pada tahun 1421 Masehi, Sultan Muhammad I meninggal dunia di kota Urna dalam usia sangat muda, 43 tahun. Selanjutnya, Murad II. Murad II menggantikan ayahnya Muhammad I di usia masih 18 tahun. Namun sejak kecil Murad II sudah dipersiapkan ayahnya, termasuk menjadi gubernur Amasya, tempat kelahirannya sebelum diangkat menjadi sultan. Di era kekuasaannya, Turki Utsmani mampu merebut kembali daerah-daerah yang terlepas seperti wilayah Asia Kecil, Saloniki, Albania, Falah, dan Hungaria. Satu persatu wilayah musuh pun berhasil direbut. Bahkan tahun 1430-an, Murad II menaklukkan sebagian besar wilayah Balkan dan berhasil menaklukkan Serbia tahun 1439. Murad II membuat istana penguasa bernuansa akademis. Hal tersebut dilakukan agar kegiatan keilmuan tetap berkembang. Dia mengirimkan sejumlah uang untuk kesejahteraan penduduk Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis, ribuan dinar setiap tahunnya. Murad II menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 18 Februari 1451 Masehi di Adrianopel menjelang usia 47 tahun. Dan sesuai wasiatnya, beliau dimakamkan pada hari Jumat di samping Masjid Jami' Muradiyah di Bursa. Berikutnya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih merupakan putra dari Murad II. Al-Fatih adalah gelar kebangsaan beliau karena berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, ibu kota Bizantium Romawi Timur, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi. Muhammad Al-Fatih atau Abu Al-Khairat diangkat menjadi pemimpin daulah Turki Utsmani ketika masih berusia 22 tahun. Muhammad Al-Fatih sejak awal memang berusaha membangkitkan kembali sejarah umat Islam hingga dapat menaklukkan Konstantinopel sebagaimana diterangkan di video sebelumnya. Penaklukan Konstantinopel menjadi puncak prestasi Turki Utsmani setelah sekian lama para pemimpin umat Islam mulai masa Khulafaur Rasyidin hingga Daulah Abbasiyah melakukan, tetapi selalu gagal. Namun di bawah kendali Muhammad Al-Fatih, kota Konstantinopel yang menjadi pusat dari kerajaan Nasrani tersebut akhirnya bisa dibebaskan umat Islam. Kota yang dibangun kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, Konstantin I tersebut kemudian dijadikan sebagai ibu kota Daulah Turki Utsmani. Namanya diubah menjadi Islambul atau kota Islam, tetapi kini lebih terkenal dengan nama Istanbul. Setelah menaklukkan Konstantinopel, Al-Fatih kemudian memasuki sebuah gereja katedral Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rohib, dan masyarakat. Hagia Sophia merupakan gereja terbesar yang dibangun Kekaisaran Romawi Timur dan menjadi simbol kekuatan Kristiani.
Dahulunya bangunan itu dinamakan Megale Ecclesia, gereja hebat, lalu diubah menjadi Hagia Sophia sejak abad ke-5 yang bermakna kebijaksanaan suci. Yang menarik, sebagai penakluk, Al-Fatih sebenarnya bisa melakukan apa saja, tetapi itu tidak dilakukan, termasuk pada gereja Hagia Sophia. Gereja tersebut tidak diambil paksa, tetapi dibeli dengan uang pribadinya. Lalu seluruh salib, berhala, dan gambar-gambar di dalamnya diturunkan. Gereja Hagia Sophia dibersihkan, lalu dijadikan sebagai masjid dan diwakafkan untuk umat Islam. Pada periode berikutnya, di depan Masjid Hagia Sophia ini nanti juga akan dibangun masjid unik dan ikonik berhadapan yang hanya dipisahkan taman bernama Masjid Biru atau Blue Mosque. Selain menjadikan gereja katedral menjadi masjid, Sultan Muhammad Al-Fatih juga membangun istana Topkapi sebagai tempat tinggal para sultan. Istana tersebut didirikan di atas tanah seluas 700.000 meter persegi, berada di titik pertemuan antara Selat Bosporus, Tanjung Tanduk Emas, dan Laut Marmara. Istana Topkapi mulai dibangun tahun 1453 Masehi menjadi bangunan khas Turki Utsmani, dihiasi taman-taman elok dengan pepohonan besar dan rindang. Selain sebagai tempat kediaman sultan, istana yang memiliki ratusan kamar itu juga merupakan pusat pemerintahan Turki Utsmani. Takluknya Konstantinopel menjadi simbol kehancuran kaum Kristiani oleh Islam. Pengaruh Islam pun kian menyebar ke segala penjuru, termasuk ke Asia Tenggara. Bahkan abad ke-16, Turki Utsmani menjalin hubungan erat dengan kerajaan Aceh, dan secara diplomatis Aceh pun mengaku sebagai wilayah Turki Utsmani ketika mengusir penjajah Portugis. Tetapi sayang, prestasi Sultan Muhammad Al-Fatih tidak bisa diteruskan putranya bernama Sultan Bayezid II. Namun di era kepemimpinan Sultan ke-9 Salim I, Daulah Turki Utsmani kembali bangkit lagi. Salim I merupakan putra Bayezid II, meneruskan kepemimpinan ayahnya. Selama menjabat sebagai pemimpin tertinggi, Salim I membuat wajah baru dalam pemerintahan Daulah Turki Utsmani. Di masa pemerintahannya, banyak kebijakan dilakukan dalam bidang kemiliteran. Salim I merupakan salah satu penguasa Utsmani paling berhasil dan dihormati, giat dan pekerja keras. Meski masa kekuasaan terbilang singkat, Salim I disebut berhasil mempersiapkan Turki Utsmani mencapai titik puncaknya pada masa putra penerusnya Sulaiman Al-Qanuni. Bahkan di bawah kepemimpinan Salim I, Turki Utsmani berhasil menorehkan kemenangan dalam Perang Raidaniyah melawan pasukan Mamluk di Mesir. Kemenangan ini sekaligus membuka jalan bagi Sultan Salim I meneguhkan kedaulatan Turki Utsmaniyah di dunia Islam. Sebab dinasti Mamluk di Mesir yang disebut sebagai sisa-sisa kekuatan Daulah Abbasiyah pasca dihancurkan bangsa Mongol berhasil dikalahkan, sehingga mau tidak mau harus menyerahkan kendali pemerintahan atas dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang selama ini dipegang dinasti Mamluk kepada Daulah Turki Utsmani. Berdasarkan catatan sejarah, Salim I tidak meneruskan gelar atau predikat yang biasa digunakan para penguasa Mamluk pada kota Madinah dan Mekah sebagai penguasa dua kota suci atau Hakimul Haramain, tetapi lebih memilih sebutan yang lebih bernada rendah hati sebagai sang pelayan dua kota suci. Dengan menguasai Haramain, Turki Utsmani layak mengenakan julukan khilafah. Para pemuka Mekah pun berdatangan ke Kairo, Mesir, mengumumkan tunduk kepada Turki Utsmani. Mereka pun memberi gelar Salim I sebagai khalifah, sebagaimana gelar yang disandang para pemimpin Daulah Umayyah dan Abbasiyah sebelumnya. Sehingga sejak itu, pemimpin Turki Utsmani punya dua gelar, selain sebagai sultan, sekaligus juga sebagai khalifah, dua gelar yang layak disandang penguasa Daulah Turki Utsmani. Transisi ke khilafan
dari dinasti Mamluk ke Daulah Turki Utsmani ditandai dengan upacara simbolis di Konstantinopel, Istanbul, tahun 1517 Masehi. Menurut catatan sejarah tradisional Turki, upacara diiringi penyerahan beberapa lambang kekhilafan Islam seperti pedang dan mantel yang diyakini sebagai milik baginda Rasulullah SAW dari Khalifah lama Daulah Mamluk di Mesir kepada penguasa baru Turki Utsmani. Pada masa Salim I, sebenarnya muncul ancaman dari Daulah Safawi yang berideologi Islam Syiah. Daulah berpusat di wilayah Persia yang baru didirikan oleh Ismail I tersebut mencoba menyerang wilayah Turki Utsmani, namun berhasil digagalkan. Bahkan pasukan Turki Utsmani menguasai wilayah Tabriz, daerah basis kekuatan Daulah Safawi. Dan sebenarnya kala itu Daulah Safawi sudah kalah dan bisa dengan mudah ditaklukkan. Tapi tentara Utsmani keburu ditarik dari medan pertempuran karena lebih konsentrasi mengurusi urusan internal dalam negeri, sehingga membuat Daulah Safawi bisa bernafas lega dan kembali bangkit memperkuat barisannya kembali. Salim I juga tercatat sebagai seorang pujangga yang menulis puisi dalam bahasa Turki dan Persia menggunakan nama Mahlas Selimi, yang kumpulan puisinya masih utuh hingga kini. Berikutnya adalah Sulaiman Al-Qanuni. Sulaiman Al-Qanuni merupakan putra Salim I. Dia lahir pada tanggal 6 November tahun 1469 Masehi di Trabzon. Sulaiman I atau yang lebih dikenal dengan nama Sulaiman Al-Qanuni naik takhta saat Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Peristiwa penting di masa kepemimpinannya adalah upaya penyempurnaan Undang-Undang Turki Utsmani. Beliau tidak hanya merupakan pemimpin militer yang besar, manusia dari pedang seperti ayah dan kakeknya. Sulaiman Al-Qanuni merupakan manusia dari pena. Sulaiman Al-Qanuni merupakan legislator ulung, berdiri di depan mata rakyatnya sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya yang paling lama memerintah. Undang-undang itu kemudian menjadi rujukan undang-undang di wilayah Eropa, suatu prestasi yang membanggakan bagi dunia Islam tentunya. Kitab undang-undang itu diberi nama Multaqul Abrur, muara segala samudera. Ketika hukum Qanun mencapai bentuk akhirnya, undang-undang itu dikenal sebagai Qanun Utsmani. Undang-undang tersebut diterapkan selama lebih dari 300 tahun. Sulaiman Al-Qanuni tercatat juga melakukan pembangunan fenomenal sebagaimana berikut ini. Dalam sebuah dokumen tahun 1526 Masehi juga disebutkan Istanbul sebagai ibu kota Turki pun juga menjelma menjadi pusat kesenian visual, musik, penulisan, serta filsafat. Inilah periode paling kreatif dalam sejarah Daulah Turki Utsmani. Daulah ini menjadi kekuatan yang disegani dunia. Penaklukan demi penaklukan dilakukan Sulaiman Al-Qanuni, menyebabkan kesultanan menguasai kota-kota besar Islam seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, Damaskus, dan Baghdad, serta sebagian besar wilayah Balkan dan juga sebagian besar Afrika Utara. Pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni merupakan representasi puncak kejayaan politik Daulah Turki Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Kemajuan Turki Utsmani sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Bahkan sejak daulah ini dipimpin Sultan kedua Orkan bin Utsman, wilayah Turki Utsmani semakin luas. Apalagi daulah ini memiliki satuan tentara elit bernama Tentara Janissary atau Inkisariyah. Tentara yang direkrut dari kebanyakan anak-anak orang Kristen saat berusia 12 tahun yang dibimbing Islam dengan disiplin yang kuat. Pasukan inilah yang dapat mengubah negara Turki Utsmani menjadi mesin perang paling kuat dan menakutkan bagi lawan-lawannya,
dan memberikan dorongan amat besar dalam penaklukan negeri-negeri non-muslim. Selain tentara Janissary, Orkan juga membentuk dua sayap tentara lagi, yakni tentara Sipahi atau tentara reguler yang digaji bulanan dan tentara Hazib yang digaji berdasarkan hasil rampasan perang atau ghanimah. Dengan tiga kekuatan Trisula ini, kekuatan Turki Utsmani tidak terbendung lagi dalam membebaskan kawasan Eropa yang non-muslim. Maka sejak awal Turki Utsmani dikenal sebagai daulah berdarah militer, lebih banyak memfokuskan kegiatan kemiliteran. Sementara bidang ilmu pengetahuan tidaklah begitu menonjol. Karena itulah dalam khazanah intelektual Islam sulit menemukan ilmuwan terkemuka dari Turki Utsmani. Namun demikian, mereka banyak berkiprah dalam pengembangan seni arsitektur Islam berupa bangunan-bangunan masjid indah seperti Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Abi Ayyub Al-Ansori. Masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi indah, termasuk masjid terkenal keindahan kaligrafinya adalah masjid yang awalnya merupakan gereja Hagia Sophia. Masjid tersebut dilengkapi hiasan kaligrafi untuk menutupi gambar Kristiani yang ada di dalamnya. Sebagai daulah yang dibentuk atas semangat jihad fisabilillah, keberadaan agama Islam dalam tradisi masyarakat Turki Utsmani mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolong-golongkan berdasarkan agama, dan kerajaan sendiri sangat terikat dengan syariat, sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Bahkan pada masa Sulaiman Al-Qanuni, rakyat muslim diwajibkan harus sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan. Jika ada yang melanggar, tidak hanya dikenai denda, namun juga sanksi badan. Sehingga Sultan Sulaiman Al-Qanuni bukan hanya sebagai sultan paling terkenal di kalangan Turki Utsmani, tetapi juga terkenal di dunia. Beliau seorang penguasa soleh dan berhasil menerjemahkan Al-Quran dalam bahasa Turki. Namun di sisi lain, Daulah Turki Utsmani dikenal sebagai daulah fanatik terhadap salah satu aliran, yakni aliran Asy'ariyah. Sehingga kajian-kajian ilmu keagamaan seperti fikih, ilmu kalam, tafsir, dan hadis boleh dikatakan tidak mengalami perkembangan berarti. Para penguasa lebih cenderung menegakkan satu faham atau madhab keagamaan dan menekan madhab lain, terutama di era Sultan Abdul Hamid II. Yang begitu fanatik terhadap aliran Asy'ariyah. Akibat kelesuan di bidang ilmu keagamaan dan fanatik berlebihan, maka ijtihad pun tidak berkembang. Sementara keberadaan tarekat diberi ruang lebar-lebar, sehingga mengalami kemajuan pesat. Tarekat paling terkenal di era Turki Utsmani adalah tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat tersebut banyak dianut kalangan sipil dan militer. Tarekat Bektashi mempunyai pengaruh sangat dominan di kalangan tentara Janissary, sehingga mereka sering disebut dengan tentara Bektashi. Sementara tentara Malawi dapat dukungan dari para penguasa dalam mengimbangi Janissary Bektashi. Ya, itulah gambaran kemajuan Turki Utsmani. Namun setelah Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat tanggal 5 September tahun 1566 Masehi, Turki Utsmani mengalami kemerosotan hingga benar-benar runtuh pada masa kepemimpinan Abdul Hamid II oleh gerakan dipimpin Mustafa Kemal Atatürk, seorang perwira militer Turki sendiri. Daulah Utsmani berakhir tahun 1910 Masehi dan bahkan benar-benar dihapus pada tahun 1924 Masehi, berganti menjadi Republik Turki sebagai negara sekuler. Yang menjadi tanda tanya besar, mengapa Turki Utsmani yang demikian kuatnya itu bisa dengan mudahnya dikuasai dan runtuh di tangan Mustafa Kemal Atatürk? Dan mengapa posisi Mustafa Kemal Atatürk juga masih tetap bisa bertahan sebagai penguasa Turki, padahal kala itu Daulah Turki Utsmani telah ditaklukkan penjajah Inggris dan Prancis tahun 1918 Masehi. Ada apa? Dan lebih penting lagi, mengapa jejak kebesaran dan keislaman Turki Utsmani juga ikut hilang atau sengaja dihilangkan tanpa jejak, padahal sudah lama menjadi penguasa dunia?
Insya Allah semua akan kita bahas dalam edisi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.